ada usul pemaksulan Pak Gibran dari Pak Lawan apa sih? Kita ini harus kompak itu aja sekarang. Ini keadaan dunia begini, ribut-ribut gini kan kampungan ya. Jadi kita harus fokus gimana mendukung pemerintah. Di pemerintahan Presiden Prabowo memang ada banyak purnawirawannya. Wah, dari kelas jenderal tertinggi sampai kelas prajurit biasa. Kopral, sersan dan sebagainya. Tentu nek ngomong purnawirawan, yaitu maksudnya pensiunan militer atau polisi. Baik sebagai menteri, menteri koordinator sampai posisi penasihat khusus. Banyak jenderalnya. Lah masalahnya bukan masalah loh, yang nggak membuat kita paham, yang saya gagal paham. Dari beberapa jenderal di lingkaran presiden, kok nggak ada itu satupun yang mencoba berkomunikasi dengan forum purnawirawan TNI. Iya enggak? Rata-rata mereka bila dimintai tanggapan, kesannya malah nggak nyaman. Sudah ada beberapa yang dikonfirmasi media tentang aspirasi purnawirawan TNI. Nah ini Opung Luhut mengomentari aspirasi forum purnawirawan TNI, ngejawabnya dengan kata-kata kampungan. Ngono tok wis kata-katanya kampungan itu purnawirawan TNI. Ini loh kok yang tak sebut, gimana masyarakat kita ini bisa terdidik dengan baik, makin pinter, bisa berargumentasi lawang para pejabatnya. Nek beda pendapat sukanya menstigma, nyetempel, ngasih tudingan. Itu yang sama-sama purnawirawan. Beda lagi dengan para pemuja dan penjilat. Setiap ada perbedaan pendapat ngomongnya benci, iri, sakit hati. Nah kebiasaan kalian para petinggi negeri yang jadi sumber informasi yang dikutuk, yang dikutip media saja. Ngono kuwi. Lah mbok cara berkomentar itu, cara menanggapi sesuatu. Itu mbok ya dibenahi yang elegan, bisa mendidik masyarakat, meneladani rakyat. Presiden kan sebelumnya sudah mengakui ada masalah dengan cara komunikasi di kabinetnya, termasuk juru bicaranya loh. Lah wong sing senior wae ngasih contohnya kayak gitu. Gimana para menteri-menteri baru yang belum apa-apa itu dimintai tanggapan sama wartawan ya pleketak. Opung kan di tingkat para pejabat itu wis suhu tuh. Dudu cupu. Atau bisa diibaratkan malah sok ngasih lumuter banget. Guru saya wis paling puncak itu. Suhu yang sudah lumutan artinya sudah tertinggi. Saking lamanya di pemerintah itu. Artinya ngerti dong. Gimana menyikapi suasana atau suara publik? Indone wis canggih. Kalau diberatkan film kungfu itu kelasnya master kayak Jet Li atau Chow Yun Fat. Ya, dia kan bukan bubuhu yang bodak kecil itu, cacile yang lemu gini-gini, bukan. Yang tertatih-tatih, ajar bela diri, dia sudah suhu. Andai ada sekelompok orang yang bahkan sebagian besar dia kenal, atau juniornya di militer, punya aspirasi, kan tinggal coba dipahami saja. Bukankah para pejabat tentu dapat laporan dari anak buahnya, wis membaca dan mungkin sudah menganalisa tentang apa yang disuarakan itu. Loh kalau begini terus, ruang media sosial kita atau tingkat literasi kita nggak berkembang kemana-mana. Begegak-gugak. Kan sudah berkali-kali kita ngerti. Kita paham yang namanya berbeda itu biasa dalam alam demokrasi. Kasih rakyat contoh sewaktu ada yang berbeda. Dikasih penjelasan dengan baik. Anak mau nyauri kampungan itu jadi lucu. Terus jadi sing kampungan itu ya siapa? Gak mungkin lah seorang purnawirawan pangkat tinggi, jenderal bintang 4 kayak Opung Luhut ini. Sama kan kayak Opung Luhut. Bintangnya 4, beberapa kali jadi Menko, Menteri. Sekarang jadi penasihat khusus Presiden. Masa merespon suara banyak kayak begitu. Dan itu kan suara dari koleganya, para purnawirawan TNI, yang pangkatnya juga sama. Om Begawan ngerti nih, pasti ngompol banyak yang anyel. Muni-muni lah.
lalu menjudge balik, menghakimi balik. Laki-laki yang kayak ginian kudu tak sabar-sabar sekaligus buat ngasih contoh. Bila berargumentasi atau menyikapi sesuatu yang tidak sependek itu, umpamanya nuding kampungan, wah, Lo kan Forum Purnawirawan TNI itu ada 8 poin yang mereka suarakan. Di tiap poinnya itu ada kalimat yang menjelaskan mengapa isi tuntutannya begitu. Ada penjelasannya. Nah, di poin ke-8 mengusulkan agar mengganti Gibran dari wakil presiden. Sekali lagi tulisannya itu mengusulkan loh. Dan Opung sebagai bagian pemerintah sebenarnya penak banget. Cara baca detail apa yang Forum TNI itu disampaikan itu. Nih ojo-ojo loh ini. Opung Luhut itu sebenarnya gak membaca secara saksama ini. 8 poin yang disusun oleh Purnawirawan TNI ini. Dia hanya ngambil poinnya saja, minta Wapres diganti yang 8 tok, titik, mungkin gitu. Sementara secara personal dia itu dekat atau malah jadi bagian penting yang membuat Wapres terpilih waktu itu. Nah, usulan kayak begituan memang dampaknya apa sih? 8 poin tadi yang diusulkan oleh purnawirawan TNI tadi kan disusun hasil dari diskusi yang mereka lakukan sendiri. Para purnawirawan TNI tadi kan gak geruduk ke istana toh, gak demo ke DPR toh, tidak ngajak-ngajak rakyat buat protes bareng-bareng. Nah, setelah mempublikasikan aspirasinya kan ya sudah. Nyo Pak Presiden usulanku, pendapatku. Mereka nggak gugat juga ke pengadilan. Kenapa Opung merespon baliknya dengan sesuatu yang emosional dengan mengatakan mereka kampungan? Lo kata-kata Opung yang menyebut para purnawirawan sebagai kampungan, ya tak anggap itu reaksioner, emosi, nesunan, mutungan, ketek ireng. Nah, sebagai orang dengan jam terbang tinggi, sudah banyak makan asam garam di pemerintahan, politik dan kemiliteran, kenapa gak menunjukkan kecerdasan dan kedewasaan dalam menghadapi kritik rakyat? Gimana negeri ini bisa berbenah, bisa makin baik, saya udah cerdas. Lawang yang berada di dekat presiden, hobinya merendahkan rakyatnya sendiri. Begitu di luar ada suara-suara begitu, aspirasi yang minta Wapres diganti. Emosilah dia. Gini loh Pak Opung. Anda itu kan sudah lansia, wis manula. Bahkan bukankah Pak Luhut janji akan purna menerima jabatan apapun. Itu menandakan Anda sudah selesai dengan dirinya sendiri. Itu menandakan Anda itu tahu akan dirinya sendiri. Dan ngerti dengan beban-beban sebagai pejabat. Orang dewasa itu memang biasanya saya umur, saya bijak harusnya, saya sabar. Ada yang punya banyak waktu buat memahami sesuatu. Tetapi tidak semua begitu. Tidak sedikit ada orang dewasa memasuki usia uzur. Itu nek kesenggol, sidik malah emosi, ngamuk-ngamuk. Jadi kembali ke orangnya. Wong tua sudah dicah cilik meneh. Nah, semua tidak sama kondisinya tiap manusia. Ciri emosinya Opung ini, ya suka menstigma itu. Nyebut kampungan itu kan sesuatu yang menghakimi. Itu satu-satu kata yang terlintas di pikirannya waktu ditanya wartawan. Loh, waktu Juli 2023 dia juga pernah ngomong loh, OTT KPK itu kampungan. Lalu semua dibilang kampungan ini jangan-jangan Om Begawan nanti diteriakin kampungan juga. Lah kemudian pas Mas AHY ngomong ada upaya jegal Pak Anies waktu mau capres tuh, juga direspon dengan kata yang sama loh, kampungan. Jangan-jangan hanya kampungan aja ini. Cara emosinya Opung Luhut ini. Lah kok perasaan stigma itu jadi andalan. Angger dikon komentar langsung ngejawab kampungan. Nah, dengan track record di TNI, lalu juga jabatan di eksekutif, berkali-kali merespon dengan kata kampungan, itu parah. Lah mbok memang nek berat, dia mundur, pamitan baik-baik saja. Sudah waktunya istirahat. Istirahat di rumah, nemeni cucu. Atau apa ya, nah eman-eman sama jabatan ya, atau masih ingin menikmati fasilitas negara ya, berkomentar dengan yang lebih sareh, adem, elegan, nahan diri lah. Ada banyak kata yang bisa dipakai untuk ngejawab pertanyaan wartawan. Misalnya bilang gini loh, ya kita lihat perkembangannya lah.
Bisa juga dengan pertanyaan balik. Memang bisa diganti, kan lebih enak itu. Aturannya apa? Sing cekak awas itu Pak. Loh, Pak Wiranto sudah menjelaskan kan, apa sikap presiden. Ngono kan ya wis penak, didengar enak. Mau bagaimanapun pengalaman dan senioritas Opung itu diakui. Belum lagi banyak orang nyebut katanya Opung ini salah satu militer cerdas di Indonesia. Lah kok mau bilangnya kampungan. Lo jawaban begitu tuh menandakan Opung ini spek kosong buat ngolah informasi. Sudah nggak ada lagi. Pikirannya udah penuh. Banyak yang dipikirkan, dipenggalih kalau bahasa Jawanya itu. Sehingga perintah kepikirannya tidak direspon dengan baik. Makanya ngendikoni, bicaranya langsung diperintah oleh pikirannya. Wes tak jawab baik, kampungan lah wes rampung. Biasanya gitu, praktis. Karena yang ada di sini cuma kampungan aja kata-kata itu. Yang selalu menjadi andalannya dia. Ini sih sesuatu yang nggak benar. Gak prospektif sekaligus menandakan orang-orang pemerintah gak menganggap aspirasi masyarakat sebagai sesuatu yang serius, yang penting, yang kudu didengarkan. Apa Opung gak nyimak apa yang dikatakan sama Pak Wiranto? Kan memang buat ngebahas aspirasi Forum Purnawirawan TNI ini. Orang-orang dekat Jokowi kayak LBP, Budiari, Mendagri, Tito, Kapolri Sulistyo Sigit, kemudian Panglima TNI Jenderal Agus. Gak diajak rembukan. Soalnya presiden tahu. Tidak produktif ngajak mereka. Maksudnya tahu, paham kan. Jangankan ngajak, info Pak Wiranto merapat ke istana saja. Disembunyikan kok, diem-diem, delian. Dan mereka-mereka itu, presiden bahkan harus menerbangkan Jokowi ke Vatikan untuk melayat. Ya mau gue ngobrol kira sikap resmi presiden itu gimana atas aspirasi Purnawirawan TNI itu. Dan kita tahu, presiden kan gak nyebut kampungan, desa, atau ramutu dan seterusnya. Enggak. Dia terima dengan baik. Dia pahami. Justru berdasarkan informasi terbaru. Presiden Prabowo pengen bertemu sama mereka yang menyuarakan aspirasi agar Gibran diganti. Lah nek ngono kuwi, apa LBP ora wisin. Ora mualu. Lah coba gimana? Kalau Opung beneran nggak bisa merespon aspirasi rakyat dengan santai, ngeslow aja lah, dibuat enjoy aja lah, tak saranin lah supaya nggak menjadi beban hidup, mundur dari penasihat Gus. Itu sih demi kesehatan jiwa, kesehatan psikis untuk Opung itu sendiri. Ini kurang ojo-ojo itu. Ini usulan baik. Respon sepaneng itu nggak baik loh buat kesehatan mental. Tidak hanya buat Opung, kita semua ini makin tambah usia, nggak boleh kaku, soyo egois, ngotot dengan perbedaan. Lihat saja kalau membangun konten, banyak ketawanya, kayak gojekan. Tapi itu tidak berarti meremehkan masalah. Sesuatu yang penting, yang krusial, kan ya bisa dibawakan dengan jenaka. Mengapa dibawakan jenaka? Ya justru biar ngompres mudah diterima. Bisa mencerna dan ngerti tentang sebuah topik. Kita ngadepin hidup aja wis pusing. Hidup wis mumet ruwet. Lah masa di YouTube mau nyimak sing serius-serius. Serius boleh tapi jangan merampok kebahagiaan kita. Jangan. Kan nggak mudah itu ngebawain topik serius. Apalagi tentang politik. Tapi disinggolkan dengan sesuatu yang jenaka. Genre sepaneng biar kita tetap bahagia. Nggak tegang, nggak ngekeng, bikin tensi budak. Dan gejala ketegangan Opung ini nek tak amati lho koyone wis mulai nular ke Jokowi. Mulai sepaneng. Pikiran saya mantan presiden itu akan makin temperamental. Emosional. Di 3-4 bulan mendatang. Kan kemarin sudah omong kan. Dia melaporkan Roy Suryo dan teman-temannya ke polisi. Soalnya merasa sangat terhina sehina-hinanya. Loh yang jelas para Purnawirawan TNI yang meminta penggantian Gibran itu tidak dilakukan dengan memaksa loh. Apalagi dengan mengancam. Belas nggak ada. Nah disampaikan baik-baik responnya ya baliknya begitu. Kan bikin rakyat jadi mikir. Ini jane kenapa toh? Kayaknya aspirasi para Purnawirawan TNI nggak berhenti di sini saja.
masih bakal ada sequel alias to be continue, ada kelanjutannya. Apa yang bakalan terjadi nanti? Ayo mboh, Begawan nggak tahu. Kita sama-sama menunggu kelanjutan suasana politik di Indonesia yang semakin carut marut ini. Oke ya, jangan salah paham. Ini opini Begawan. Salam ompol, salam Begawan. Dadah.